Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan sama saya Dearisy Eka Putri dengan NIM 2248201047. Saya akan menjelaskan tentang ekstraksi minyak asiri. Definisinya, minyak asiri adalah zat berbau yang terkandung dalam tanaman minyak. Ini disebut juga minyak menguap, minyak eterik, minyak esensial karena pada suhu kamar mudah menguap. Istilah esensial dipakai karena minyak asiri memiliki bau dari tanaman asalnya. Ciri utamanya senyawa yang berwujud cairan liquid pada suhu ruang mudah menguap atau terbang menghasilkan aroma tertentu. Kandungannya, minyak asiri yang terkandung pada suatu bahan tanaman pada umumnya terdiri dari campuran beberapa jenis senyawa minyak asiri. Beberapa di antaranya sangat termolabile atau tidak stabil pada perlakuan suhu tinggi. Metode minyak asirinya yaitu ada 1. Destilasi. Destilasi dibagi menjadi 3, destilasi air, destilasi uap air, dan destilasi uap. Yang kedua ada press, yang ketiga ada pelarut organik, yang keempat ada enfluorasi, dan kelima ada macerasi lemak panas. Fraksinasi dan isolasi. Fraksinasi berasal dari kata fraction atau bagian. Secara harfiah dapat diartikan sebagai mekanisme untuk memilah-milah suatu kumpulan menjadi beberapa bagian atau fraction atau part, atau dapat dikatakan sebagai proses pembagian kelompok. Tujuan fraksinasi adalah mendapatkan fraksi atau bagian tertentu dari suatu ekstrak yang merupakan fraksi aktif, melakukan isolasi atau pemisahan satu senyawa metabolis sekunder tunggal. Kromatografi. Kromatografi kertas atau KK atau kromatografi lapis tipis, kromatografi kolom, vakum liquid kromatografi, phase exclusion kromatografi, dan solid phase extraction. Kromatografi lapis tipis yaitu prinsip kerjanya memisahkan sampel berdasarkan perbedaan kepolaran antara sampel dengan pelarut yang digunakan dengan menggunakan lapis tipis pada lempeng kaca atau logam. Fase diamnya zat padat silika aluminia, fase geraknya yaitu cairannya. Fraksinasi dan isolasi. Ekstraksi cair-cair. Peningkatan polaritas. Kedua yaitu ketidakcampuran antara dua komponen pelarut yang digunakan. Ketiga dapat diprediksi senyawa terlarut itu nonpolar, lemak atau lilin, terpen, dan steroid. Semipolarnya ada kumarin, fenolik, tak terglikosida atau flavonoid atau alkaloid. Polarnya ada flavonoid, glikosida, alkaloid, dan kuartener. Selanjutnya ada pemurnian. Pengertiannya itu metode untuk mendapatkan komponen bahan alami murni bebas dari komponen kimia lain yang tidak dibutuhkan. Prinsipnya pemisahan antara dua zat atau lebih yang saling bercampur. Tujuannya untuk mendapatkan suatu zat murni dari suatu campuran atau larutan yang telah tercemar oleh zat lain. Tingkat kemurniannya yaitu 95-100%. Pemisahan berdasarkan peristiwa fisika atau kimia. Pemisahan secara fisika tidak mengubah zat selama pemisahan. Secara kimia, satu komponen atau lebih direaksikan dengan zat lain sehingga dapat dipisahkan. Cara atau teknik pemisahan campuran bergantung pada jenis, wujud, dan sifat komponen yang tergantung di dalamnya. Jika komponen berwujud padat dan cair, misalnya pasir dan air, dapat dipisahkan dengan saringan. Pembagian pemurnian. Pengertiannya proses pemurnian kembali senyawa organik padat dari bahan pengotornya dengan cara mengkristalkan kembali senyawa padat yang telah dilarutkan ke pelarut. Prinsip kerjanya itu senyawa yang dilarutkan dengan pelarut yang dapat pada suhu tertentu. Ketika larutan suhu tinggi dan senyawa dibiarkan mendingin, kelarutan senyawa akan menurun sehingga membentuk kristal keluar dari larutan. Dekantasi. Pengertian dari dekantasi yaitu proses pemisahan sedimentasi, campuran, dan berdasarkan penuaan langsung atau pemindahan pada wadah lain. Prinsip kerjanya didahului dengan proses sedimentasi yaitu pemisahan campuran berdasarkan gaya gravitasi. Cairan yang lebih bersih dituang dengan hati-hati ke kontainer lain sehingga didapatkan cairan yang lebih bersih. Selanjutnya ada sublimasi, proses di mana suatu senyawa mengalami orsi dari suatu padatan menjadi gas tanpa melalui fase cair, dengan cara memasukkan senyawa pada suatu sistem vakum. Pada tekanan yang rendah, padatan akan membentuk gas dan terkondensasi menjadi senyawa murni. Komputasi bahan alam. Komputasi dapat diartikan sebagai cara untuk menemukan pemecahan masalah dari data input dengan menggunakan suatu algoritma. Hal ini ialah apa yang disebut dengan teori komputasi, suatu subbab dari ilmu komputer dan matematika. Selama ribuan tahun, perhitungan dan komputasi umumnya dilakukan dengan cara menggunakan pena dan kertas, atau kapur dan batu tulis, atau dikerjakan secara mental. Kadang-kadang dengan bantuan suatu tabel, namun sekarang kebanyakan komputasi telah dilakukan dengan menggunakan komputer, yaitu penemuan obat baru, database tanaman, prediksi aktivitas si obat, prediksi farmakologi, dan molekuler docking. Baik, sekian presentasi saya. Saya ucapkan terima kasih dan maaf bila ada yang salah.